Tapi dari 10 finalis ini nantinya akan dikurasi lagi, Mas. Serius bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Dos? Kembali lagi di channel Dos Reaction Studio di program Madesu, makna desain sesungguhnya. Dengan aku Ipang sebagai co-creative director di Dos Reaction Studio dan sebelahku. Dan aku Dwiki, lebih akrab dipanggil Keceng, sebagai ilustrator di Construction Studio. Oke, hari ini kami akan membahas sayembara desain maskot untuk Kabupaten Malang yang kemarin di tanggal 14 November sudah diumumkan pemenangnya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Oke, pertama-tama kami mengucapkan selamat atas hari jadi Kabupaten Malang. Dan semoga visi dan misi dari Kabupaten Malang bisa tercapai tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini aku jelasin dikit nih teman-teman, kenapa ada sayembara desain maskot ini. Oke, gimana itu bang? Oke, jadi seperti yang sudah aku jelaskan di awal ya Mas. Jadi bahwa Kabupaten Malang ini memperingati hari jadinya ke 1263. Dan sempat aku riset sedikit, ternyata dalam sayembara kali ini itu juga melibatkan ADGI Chapter Malang. Benar sekali. Jadi sedikit aku perjelas ya teman-teman. Jadi dikutip dari website Times Indonesia bahwa Perumda Tirta Kanjuruhan berkolaborasi dengan Asosiasi Desain Grafis Indonesia Chapter Malang. Nah, kalau dari sudut pandangmu gimana bang? Kalau ada instansi pemerintahan yang bekerja sama dengan komunitas kreatif untuk membuat suatu sayembara? Nah, kalau menurutku jelas sangat setuju nih Mas, karena sepertinya sayembara lain tuh harus mengadaptasi sistem yang seperti ini Mas. Karena menurutku jika suatu karya tidak dikurasi dengan orang yang profesional di bidangnya, maka karya itu bisa jadi kurang tepat guna nantinya. Dan semoga nanti banyak ya, jadi penyelenggara sayembara atau lomba yang mengadaptasi sistem ini. Bener banget nih Mas. Jadi itu sedikit latar belakang mengapa sayembara logo ini diadakan teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan coba bedah sekeren apa sih hasil karya dari teman-teman yang terpilih ini Mas. Nah, di sini kita sambil riset juga ya teman-teman. Mungkin bisa diawali dari poster sayembaranya terlebih dahulu. Wah, total hadiahnya nggak main-main ini bang. Oke, setuju sih Mas ini untuk total hadiahnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Persyaratan sayembara. Jadi poin pertama, mahasiswa dan umum direkomendasikan berprofesi sebagai ilustrator dan desainer bang. Kalau poin kedua, bersedia berkontribusi dalam merancang aktivasi dan pedoman penggunaan maskot bang. Wah, ini asik banget nih Mas sayembara ini kan. Bener, jadi ketentuannya dan persyaratannya juga sangat jelas ya Mas. Nggak hanya itu bang, dari segi jurinya juga orang-orang yang profesional di bidang industri kreatif. Nah, kalau teman-teman tahu nih ya, dari salah satu juri dalam sayembara ini yang bernama Mas Papang Ja'far. Jadi beliau ini adalah perancang dari maskot Kota Malang dan nama maskotnya itu adalah Osi dan Ji. Bener banget bang. Ya, dan for your info juga teman-teman, dari sayembara desain maskot kali ini kalian harus memiliki portofolio yang baik dalam merancang sebuah maskot desain. Kenapa? Karena merancang maskot ini pasti memvisualkan sebuah brand juga teman-teman. Jadi harus mempunyai gagasan, visual dan juga filosofi yang sangat kuat. Dan pastinya dalam sayembara kali ini CV dan portofolio dari peserta diseleksi sangat ketat kan bang? Nah bener banget Mas, jadi nggak asal-asalan Mas seleksinya, karena di sini juga ada juri yang profesional di bidangnya. Kemarin terdapat 10 finalis yang sudah lolos CV dan juga portofolio untuk mengerjakan maskot desain ini Mas. Bener, dan dari 10 finalis ini aku yakin karyanya keren-keren. Tapi dari 10 finalis ini nantinya akan dikurasi lagi Mas. Serius bang? Yap, bener banget, karena dari 10 finalis ini telah mengirimkan karya kepada juri, lalu nanti 10 karya ini diseleksi lagi nih teman-teman, yang mana karya ini akan dipilih mana yang paling tepat guna dan dapat mencerminkan Kabupaten Malang itu sendiri. Kalau begitu langsung aja coba lihat dan kita bedah-bedah sedikit sekeren apa sih karya mereka. Oke, pasti keren-keren banget nih. Aku juga penasaran nih teman-teman. Jadi kita langsung cek Instagram dari ADGI Malang. Dari slide pertama aja ini udah sangat memanjakan mata ya teman-teman. Ya, setuju banget Mas. Jadi ini keren banget sih kalau menurutku. Kalau teman-teman bisa lihat nih dari pojok kiri bawah, di sini tertera pemenang dari Mas Zukal Roshidin dari Kota Malang itu sendiri. Jadi aku penasaran juga nih Mas, finalis lainnya nih seperti apa. Di sini ada karya dari Mas Ndaru Redono. Kalau dari sudut pandangmu gimana ini bang? Kalau dari sudut pandangku teman-teman, dari 3 karakter ini menurutku ini visualnya juga sudah cukup bagus sih Mas. Setuju sih, Bang. Jadi ada 3 karakter burung, singa dan juga banteng di sini Mas. Di sini ditambah pose mereka yang sedang berlari, memberi kesan kuat, cepat dan tangguh. Oke,
kita lanjut ke karya selanjutnya teman-teman. Di sini ada karya dari Mas Moh Ansor. Nah, dan di sini juga karyanya nggak kalah keren ya Mas Ceng. Setuju, Jadi Bang. terlihat dari karakter singa dan juga apel yang coba Mas Moh Ansor ini gambarkan, ditambah lagi pose yang juga sangat ceria dari kedua karakter itu. Setuju bang. Oke, dan seperti memvisualkan suasana keceriaan di Kabupaten Malang gitu Mas. Tapi kalau menurutku ini sebagai seorang profesional ya. Jadi dari sudut pandangku, apel ini kurang mencerminkan Kabupaten Malang sepertinya bang. Oh, kenapa itu Mas? Jadi kalau dari sepenangkapanku itu lebih cocok ke Kota Batu. Oh, identik dengan kota batunya. Nah, Jadi kalau karakteristik kotanya masih kurang kuat gitu, kurang Mas. kuat kalau Aku setuju banget sih untuk poin yang itu. Berikutnya kita masuk ke karya Mas Renaldi Darmawan nih teman-teman. Di sini udah tampak dua figur dari maskot ini bang. Ah, ini juga cukup unik sih, Mas, dan menurutku ya. Dan di sini ada terlihat seperti dua karakter singa dan bahkan singa ini ya, teman-teman, ada gendernya sendiri. Jadi ada singa laki-laki dan juga singa perempuan di sini terlihatnya. Dan seperti mereka berdua ini sedang memegang kertas origami gitu, Mas. Kertas origami. Kertas origami kapal dan perahu kayak bentuknya, Mas. Ini kayak memvisualkan bahwa Kabupaten Malang ini mempunyai kreativitas yang tinggi. Daya kreatif yang tinggi ya orang Kabupaten. Oh, bener Mas, dan juga suasana cerianya di sini juga sangat terbangun gitu Mas ya. Oke, setuju sih bang. Dan selanjutnya karya dari Mas Rino Adi nih teman-teman. Oke, di sini juga nggak kalah unik ya Mas Ya, Jeng, Bang. untuk karakter manusia yang sedang memakai kostum burung di sini teman-teman. Dan seperti sudut pandang kami sebagai profesional, ini memvisualkan visi dan misi dari Kabupaten Malang yang bisa selalu terbang tinggi nantinya. Nah sekarang kita coba bedah sedikit nih karya dari pemenang utamanya teman-teman. Nah, bener banget nih Mas Jeng. Di sini ada dua karakter yang menurutku visualnya juga cukup unik dan pastinya mempunyai karakteristik dan juga filosofi yang sangat kuat. Nah di sini udah tampak dua maskotnya bang. Jadi yang satu namanya Moni, satunya Ik. Oke, kita mungkin mulai dari maskot yang bernama Moni ini dulu ya Mas. Siap. Jadi Moni ini adalah maskot dari sebuah kehormatan antara makhluk hidup dan juga alam. Di sini visualnya mengingatkanku kepada satu jenis burung sih Mas. Ya bang. Itu seperti kayak burung cucak hijau Mas. Oh iya cucak hijau. Dan kebetulan juga teman-teman ya, dari di sini burung cucak hijau itu maskot khas Kabupaten Malang di tahun 1997. Oke. Dan di sini Moni juga menggunakan kostum batik nih Mas. Nah, ini juga poin yang sangat menarik, jadi memperkuat visual khas Jawanya gitu Mas. Di sini Moni juga punya temen nih bang. Oke Mas. Namanya Ik. Karakter ini terlihat jelas bahwa ini merupakan stilasi dari tetes air nih bang. Oh, ekspresinya juga Yang cute banget gitu kan. Oke. Filosofinya, Ik memiliki sifat yang baik hingga semua makhluk menyukainya. Ik juga dapat cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, menurut sudut pandangku sebagai seorang profesional, karya dari Mas Zukal ini memang layak sebagai pemenang sih Mas. Bener banget. Karena poin yang pertama, visual dan filosofinya emang bener-bener kuat. Dan poin yang kedua, aku membayangkan jika nanti maskot ini diimplementasikan di berbagai macam media akan lebih mudah sih Mas. Kalau menurut Mas Keceng gimana nih? Kalau aku sih setuju sih bang. Dilihat dari komposisi pemilihan warna dan bentuk, ini sangat applicable sih maskot. Jadi bakal sangat mudah dikombinasikan dengan elemen grafis lain. Nah, setuju banget nih. Oke, mungkin itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar kami dapat terus membagikan konten-konten yang bermanfaat. Dan kami akan terus membawa Madesu untuk membahas lebih banyak lagi topik-topik menarik seputar dunia desain. Dan jangan lupa, Desain adalah bahasa visual yang mengungkapkan cerita, emosi, tujuan lebih dari sekedar tampilan. see you next Episode